nih supaya anak-anak bisa lebih semangat belajarnya di rumah. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Gimana? Udah lebih semangat belum belajarnya? Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Yuk, Ibu pimpin. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, kegiatan pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran di kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua yang berisi tentang muatan pembelajaran IPA dan SBDP. Gimana? Sudah siap belajarnya? Sepertinya di luar sedang hujan deras ya. Yuk kita masuk ke dalam kelas aja. Alhamdulillah, kita sudah pindah ke dalam kelas. Nah, Ibu juga sekarang sudah ganti baju nih. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini dia, silakan dibaca ya. Sambil menunggu hujan reda, yuk kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak ikutin ya di rumah. Lagu tadi adalah lagu ciptaan Ibu Sud yang berjudul Tik Tik Tik. Gimana, seru kan lagunya? Hari ini kita akan belajar tentang tangga nada. Bu Guru, apa sih itu namanya tangga nada? Apakah bisa dinaiki seperti tangga yang ada di rumah? Oh, tentu beda. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan mulai dari tangga nada dasar sampai pada oktavnya. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maaf ya, agak fales. Tangga nada juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu tangga nada diatonis dan juga tangga nada pentatonis. Apa sih yang disebut tangga nada diatonis? Kita dengerin ya contohnya.
nada-nada pada piano dan organ termasuk pada nada diatonis. Selanjutnya ada tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis itu seperti ini contohnya. Nada pentatonis itu contohnya seperti suara gamelan. Pentatonis juga dibagi atas dua bagian loh, yaitu ada pelong dan selendro. Belajar nyanyi sudah, belajar tangga nada juga sudah. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang IPA. Tadi kan kita bernyanyi judul lagunya tik 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 hujan. Nah, kita akan mempelajari tentang hujan. Anak-anak, ternyata air adalah kebutuhan pokok makhluk hidup loh. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan semua akan mati. Tapi ternyata air di muka bumi ini tidak akan pernah habis. Kenapa? Ada yang tahu? Iya benar, karena air di bumi itu selalu berputar. Kejadian ini disebut dengan siklus air. Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer bumi. Kemudian dari atmosfer akan turun lagi ke bumi. Siklus air terjadi dalam 3 proses, yaitu yang pertama evaporasi, dan yang kedua kondensasi, dan juga yang ketiga adalah presipitasi. Untuk lebih jelasnya, yuk ikut ibu ke laut. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, sekarang kita udah ada di laut. Jadi ternyata air yang ada di laut, di danau maupun yang ada di sungai itu akan menguap oleh karena sinar matahari. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Hasil penguapan air tadi akan berkumpul dan mengembun ke suatu tempat yang suhunya lebih dingin, yaitu di atas, di awan. Nah, proses pengembunan ini disebut kondensasi. Air hasil pengembunan yang terdapat di awan lama-kelamaan akan berkumpul dan semakin banyak. Awan yang tadinya kecil akan bersatu dan membentuk awan yang semakin besar. Awan-awan yang telah tidak dapat menampung air lagi, dia akan ditiup oleh angin dan berpindah ke daratan. Itu disebut sebagai proses presipitasi. Keluarnya titik-titik air dari awan ke daratan, lalu mengeluarkan air deh. Air tersebut yang ada di daratan akan masuk lagi ke tanah dan diserap oleh tumbuhan. Prosesnya dinamakan infiltrasi. Dari proses hujan tadi ternyata air akan terus mengalir ke daratan yang lebih rendah. Air tadi akan terus mengalir lagi ke laut, dan siklus air akan terus terjadi diulang-ulang seperti tadi ya anak-anak. Baik anak-anak, sudah paham ya? Hari ini kita sudah belajar banyak banget nih. Yang pertama tadi masih ingat kita belajar tentang apa? Iya betul, kita belajar tentang tangga nada. Apa saja itu tangga nada? Ada 2 tadi ya, tangga nada pentatonis dan juga tangga nada diatonis. Lalu kita juga sudah belajar tentang siklus air. Anak-anak sudah tahu ya proses terjadinya siklus air. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya.